Ya, saya menyapai salam. Shalom. Tuhan memberkati dan kiranya juga Tuhan memberkati saya. Bagi saudara yang Chinese ya, Gong Si Pacai ya. Selamat tahun baru Cina ya. Ya. Selamat tahun baru Cina bisa saja kita rayakan, bukan berarti ini menyalahi daripada agama-agama yang ada, termasuk agamamu Kristen. Karena sekali lagi saya katakan kepadamu kawan, agama tidak akan pernah menyelamatkan manusia. Amin. 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 Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi jangan andalkan, jangan fokuskan, jangan hanya sandarkan keselamatanmu kawan dengan agama. Malah kalau saudara tidak betul-betul menjalankan agamamu, salahnya dua kali. Percayalah, salahnya dua kali. Lebih bagus ateis, lebih bagus tidak punya agama. Ya, jadi sebelum kita memulai ibadah, saya mengatakan kepadamu kawan-kawan semua, kalau saudara beragama bukan berarti saudara otomatis sudah diselamatkan. Ya, di sini secara umum kita beragama Kristen, tapi saya belum percaya kita semua orang Kristen. Amin. Kita harus bedakan agama Kristen dengan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh sudah menjalankan agama Kristen itu. Setidak-tidaknya harus orang yang mau menderita. Karena ajaran Kristen adalah menderita seperti juru selamatnya. Ya, menderita seperti juru selamatnya, saudara harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, sekali lagi, ampuni orang yang bersalah kepadamu, dan engkau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kebaikan. Yang ketiga, saudara bertekun, ya, tanpa ada komunikasi setiap hari kepada Tuhan, saudara belum seorang Kristen. Begitu bangun ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan. Sebelum engkau bangun dan tidur, ingat juga Tuhan. Saat saudara bekerja, berjalan apapun, ingat Tuhan. Ya, jadi tiga hal ini minimal, hal yang pokok saudara baru dikatakan orang Kristen. Tanpa yang tiga ini saudara, saya sanksi saudara adalah orang Kristen, hanya beragama Kristen. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang hidup. Tuhan kita ada satu, tidak ada 3, 4, 5, 6 dan ratusan, bahkan ribuan. Hanya satu Tuhannya agama Kristen dan orang Kristen, yaitu pencipta langit dan bumi. Kalau orang Israel menyebut dia El Sebaot, ya, pencipta langit dan bumi, dan selalu disebut dia El Shaddai, yang maha kuasa. El Jireh, Tuhan yang maha menyediakan. El Samah, Tuhan yang hadir di semua hati manusia, di semua benua. Dan Tuhan yang Gibor, El Gibor adalah Tuhan yang perkasa. Dan yang Ekad, yaitu Tuhan hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mari kita bernyanyi lagu nomor 1 tadi. Apa judulnya? Tak terbatas 3 ya. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, semuanya dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi, ada percaya, ada berdoa ya. Bisa juga diganti, terserah kita. Tapi kita percaya dulu baru berdoa ya. Kita ulangi sekali lagi dengan sikap berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terus semua dapat
di saat ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku, lagu ini harus saudara cerna. Bukan hanya dengan kata-kata keluar begitu saja, harus saudara mengerti setiap kata. Dan percayalah, kalau saudara baca Bible ini, ada tertulis di situ. Hampir semua lagu Kristen semua ada tertulis di sini. Hampir bisa saya pastikan. Dan saya tidak pernah menemukan di luar daripada Bible ini. Dan kebanyakan itu perkataan Raja Daud, Raja Sulaiman, dan perkataan Yesus itu sendiri dan nabi-nabi. Jadi bukan kata-kata duniawi itu. Termasuk saya percaya lagu Jack Marpaung. Sering saya nyanyikan di penjara. Saudara pernah mendengar saya menyanyikan Jack Marpaung? Mantan narapidana? Apa? Belum? Saya mau nyanyikan, kita mau nyanyikan. Saya percaya itu jadi lagu rohani. Apa judul lagu itu? Kamar 13. Marga apa ini? Santuri. Lainmu itu? Enggak. Oh tidak, ya. Kamar 13. Perhatikan kata-kata kamar 13. Ada gitar kita Pak Polisi ambil. Amang jaksa. Oh saya enggak. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Aku lagi itu enggak tahu Pak. Ikutin aja. Nadanya dari mana? Amang jaksa. Dari mana coba? G. Amang jaksa, yang bisa nyanyikan sama-sama ya. Amang jaksa, Bapak Hakim, andi gando peau asa disila, nungatul bulan au di bagas kamaro, lasso marnaro surat panggilan. Nabobosau caladango ganu bornginau ngali-ngalia modom disimina lage salpipik pesoaro rongi nasir gobima dong aku marbadai andigan ropeau asamula dang besiso di kamar 10 utobus dosaki di kamar 10 narapidana di kamar 10 dausian damang dai nangi di kamar 10 daftar tauna jora mau ayo jora mau dangulau kube si songoni molo rumbe basau siap pencarao gabe jol mana asea jora mau dangulau kube si songoni molo rumbe basau siap pencarao gabe parjamita nama. Kelihatannya lagunya lucu, kocak. Ya, saya tidak keberatan saudara tertawa, ya agak senyum-senyum dan sebagainya. Tapi kalau saudara percaya, itu juga dibantu Tuhan, dibantu Roh Kudus menciptakan lagu itu. Tidak satu kata pun menghina Tuhan, mengejek Tuhan, tidak. Tetapi mengejek dirinya sendiri tatkala dia narapidana. Ya, dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini.
Sudah 3 bulan dia tidak ada surat panggilan untuk sidang. Sudah 3 bulan dia tidur di semen tanpa tikar seperti ini. Sudah 3 bulan dia hanya nyamuklah temannya sehari-hari. Ya, dia tidak berdaya, dia mau pulang. Ya, aku mau jumpa sama orang tuaku. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Aku setelah kembali dari penjara ini, aku menjadi orang yang baik. Aku mau menjadi pendeta. Betul, setelah dia pulang dari penjara, dia jadi pendeta. Saudara bisa ke Medan Mall. Gerejanya di situ GBI di Medan Mall. Dulu yang di lapangan Benteng ini sudah pindah Medan Mall. Ya, itu abang saya itu dari keturunan. Dia Marpaung, saya Pardeli. Jadi artinya kalau saudara nanti keluar dari sini, buka YouTube saya, sering lagu ini saya nyanyikan di penjara-penjara. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa ya. Kalau di Sumatera ini saya keliling Polres dan Polda ya. Lagu ini sering saya nyanyikan. Di sini pun sering saya nyanyikan. Tetapi kenapa saya rindu menyanyikan itu, apalagi saudara tidak pernah melihat atau mendengar saya menyanyikan lagu ini. Jadi ini juga saya katakan lagu rohani. Karena apa? Lagu ini datang daripada penyesalan dari seseorang. Amin. Satu lagi saya tambahkan. Dengan lagu ini saya menjadi ingat, saudara ingat cerita seorang anak bungsu yang minta kekayaan daripada orang tuanya. Bapak, mintalah bagianku. Sekarang ini juga aku mau merantau. Tidak anakku, engkau tidak cukup mengelola uang yang begitu banyak. Karena uang ini akan kubagi 3. Abangmu, aku dan engkau. Kalau kubagi 3 hartaku yang banyak ini, engkau tidak sanggup anakku mengelola uang ini. Tidak Bapak, aku sanggup dan terserah kepadaku. Dibujuk bapaknya ini biar anaknya tidak mau menerima kenyataan yang dimintanya. Dia minta dahulu bagian daripada warisan daripada bapaknya. Akhirnya bapaknya memberikan bagiannya itu sebagaimana bagi 3. Saudara ingat ceritanya? Pergilah dia merantau, berpoya-poyalah dia. Kita bisa bayangkan cerita ini zaman sekarang, pastilah dia melakukan apa? Narkoba, judi, perempuan. Ya, ini laki-laki anaknya, pastilah. Mungkin kalau udah bosan dengan perempuan seperti saudara saya Johnny Pardede, main bencong, main laki-laki. Karena sudah bosan perempuan. Ya, main bencong, main perempuan, main laki-laki. Dan mungkin main binatang, seperti saya pun pernah main binatang. Ya, tapi main laki-laki saya tidak pernah. Kalau main perempuan SMP saya sudah melacur. Ya, sudah dewasa, lebih laknat daripada kawan. Dan saya mau katakan, akhir daripada cerita anak bungsu ini yang minta uang daripada orang tuanya, saudara tahu? Habislah uangnya. Bekerjalah dia di mana? Di perusahaan peternakan babi. Dia ngasih makan babi-babi waktu itu. Dan selalu makanannya kurang. Tapi gajinya tetap dia terima. Suatu ketika dia tidak tahan lagi dengan laparnya, dia mau memakan makanan babi itu. Sang pemilik babi melarang. Hei, kau jangan makan nasi babiku. Makananmu sudah kuberikan. Saudara bisa bayangkan. Bisa saudara bayangkan sakit hatinya. Saudara bisa rasakan bagaimana seorang tidak diberi memakan nasi babi. Di kota Medan ini kita lihat bagaimana inang-inang, bapak-bapak, anak muda, anak remaja mengambil korek-korek sampah untuk nasi babi. Bayangkan itu yang dimakan, babi itu yang mau dimakan anak bungsu ini. Jangan makan itu. Itu makanan babiku. Saudara tahu, disitulah dia sadar. Menangis dia. Bapak, aku menyesal. Menyesal aku Bapak, aku mau pulang. Makanan babi pun aku tidak dapatkan di kota ini. Aku mau pulang.
Bapakku kaya raya, bapakku banyak pegawai, tidak pernah kekurangan. Aku mau pulang, Bapak. Kesimpulannya cerita ini, pulanglah dia. Ditinggalkanlah perantauan ini dengan tidak punya uang lagi. Hanya kaos, bayangkanlah hanya kaos yang bau tai babi, itu makanan babi. Di tengah jalan dilihatnya bapaknya dari jauh. Bapaknya melihat anaknya sudah compang-camping. Dikejar oleh bapaknya ini anaknya, dirangkul anaknya ini. Saudara tahu cerita ini? Anaknya tidak mau dirangkul, jangan rangkul aku Bapak. Aku sudah bukan anakmu lagi. Aku sudah bau kotoran babi. Aku mau melamar jadi pegawaimu. Aku mau jadi budakmu. Aku tahu kau kaya raya. Aku mau makan tidak kekurangan. Di sana aku Bapak tidak bisa makan nasi babi, makanya aku pulang sama Bapak. Saudara tahu apa jawaban bapaknya? Kau tetap anakku, anakku. Kau tetap anakku. Dirangkulnya anaknya ini menangis dia sejadi-jadinya. Dibawalah pulang anaknya ini. Sampai di istananya, di rumahnya diberitahukan, hari ini kita pesta, hari ini kita motong lembu Tambun. Kumpulkan semua, kasih baju baru, sepatu baru, pakai topi baru, bikin dia memakai pakaian raja. Sambil berpesta pora, pulanglah anak sulungnya, abang daripada anak bungsu ini. Apa yang terjadi? Kenapa begini berpesta pora? Padahal saya tidak tahu. Tadi pagi saya tidak tahu. Kenapa sekarang menjelang sore sudah terjadi pesta begitu meriah? Karyanya menjawab, bukankah engkau tidak tahu bahwa adikmu sudah pulang? Adikku sudah pulang? Melarilah dia mendapatkan bapaknya, mau protes. Kenapa adikku pulang dibuat pesta? Kenapa adikku pulang dipotong lembu Tambun? Selama ini aku tidak pernah anak kambing pun dipotong buatku. Singkat cerita, bapaknya mengatakan kepada anak sulung, anakku sudah pulang. Yang dulu mati telah hidup. Bukankah kita bersukaria? Adikmu yang dulu sudah hilang dan mati telah hidup dan pulang kembali. Hartaku ini adalah hartamu juga. Jangan kau sangsikan bahwa bagianmu tetap bagianmu. Karena itu sadarlah abangnya ini, anak sulung ini, dia tidak perlu cemburu. Inilah mau saya katakan kepadamu kawan, seorang Kristen harus bisa mengampuni. Walaupun sakit hatimu, adikmu diperlakukan dengan tidak adil, padahal bagiannya tidak berkurang. Bagianmu tetap bagianmu. Anakku yang dulu mati dan hilang sudah kembali dan hidup kembali. Akhirnya abangnya juga bertobat dan tetap menerima adiknya. Terjadilah pesta pora yang begitu meriah pada saat itu. Ini suatu kisah yang nyata yang bisa kita cerna. Kejadian sehari-hari saudara punya abang adik berorang tua dan sebagainya sering terjadi, kecemburuan, kemarahan dan sebagainya. Padahal tanpa mengurangi hakmu bagianmu. Dan ini juga terjadi di masyarakat. Tanpa mengurangi hakmu dan bagianmu, engkau selalu melakukan kejahatan di masyarakat itu. Tuhan sudah menyediakan segala yang kau perlukan, makanya disebut dia El Jireh, Tuhan yang maha menyediakan. Mengapa engkau mencuri? Mengapa engkau menjual narkoba? Mengapa engkau merampok, membunuh, menipu dan sebagainya? Tuhan sudah menyediakan segala yang engkau perlukan. Baca nanti di Injil Matius, Markus, Lukas. Lihatlah bunga bakung di lembah, mereka tidak meminta, tetapi mereka diberikan keindahan. Lihatlah burung-burung pipit tanpa menabur, mereka menuai setiap saat dia mana suka. Apalagi saudara yang begitu indah di mata Tuhan. Jangan lakukan kejahatan. Apa yang engkau perlukan di dunia ini, Tuhan maha menyediakan. Itu makanya disebut sekali lagi dia El Jireh. Jangan takutkan kepada Tuhan, dia yang maha kuasa. Bukankah layak seorang pencipta suka-sukanya kepada yang diciptakan? Maka itu saudara, kalau manusia menciptakan sesuatu, hasil karyanya, katakanlah itu patung, hasil pahatan, tanah liat dan sebagainya,
Jika saudara tidak puas dengan pahatanmu, saudara bebas menghancurkannya, bebas menggantinya. Ya, itu hakmu. Seorang membuat lukisan juga, jika lukisannya kurang disukai, dia hapus kembali lukisan. Itu hakmu kawan. Demikian juga sang pencipta itu, saudara bisa dirubahnya seketika. Kalau dilihatnya engkau tidak seperti rencananya sekarang ini, tanpa saudara sadari, dia bisa merubahmu kawan. Apalagi kalau saudara mau seperti anak bungsu itu. Ini bukan Tuhan langsung melakukan itu kepada anak bungsu itu, tetapi pertama dia rindu, dia mau kembali. Jadi sekali lagi ada dua hal. Tanpa saudara sadari, bisa Tuhan merubahmu. Yang kedua, saudara sendiri mau dirubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita. Dan ini harus saya katakan, dan jangan pernah saudara lupa di penjara ini. Saya ingatkan kepadamu arti daripada pengajaran Kristen. Jangan lupakan ini saudaraku, pengajaran ini sangat berharga. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan bisa langsung merubahmu tanpa saudara sadari. Yang kedua, saudara bisa berkehendak biar Tuhan mau merubahmu. Tinggal mana yang saudara mau. Pilih nomor 1, bisa dilakukannya. Pilih nomor 2, saat ini juga bisa saudara lakukan. Saudara berserah, Tuhan rubah saya. Saya sudah dengar lagu Jack Marpau. Di penjara dia menciptakan kamar 13. Saya bikin ini jadi nyanyian rohani. Saya belum pernah ada pendeta menyanyikan ini di gereja dan sebagainya. Tapi di gereja juga pernah saya nyanyikan tatkala saya mau khotbah. Apalagi di penjara-penjara saya nyanyikan lagu ini. Dan semua ada saja yang tertawa, agak gelik memang, seolah itu lelucon. Padahal kalau kita renungkan, Jack Marpau menyerahkan diri di penjara. Bukan Tuhan langsung menangkap dia. Dia mau bertobat. Tetapi tetap juga kita percaya, kita bisa bertobat. Tuhan juga tahu. Tetap juga Tuhan berkarya. Ya, apapun yang baik kita lakukan, kita tidak sanggup. Sekali lagi saudara ingat, apapun yang baik kita lakukan di dunia ini, tanpa ikut campur tangan Tuhan, tidak akan bisa. Kalau kita berhasil melakukan yang baik, termasuk pertobatan, Tuhan juga sebetulnya ikut menyertai tanpa kita sadari. Satu lagi saya tambahkan masalah itu, termasuk saudara berdoa. Pada saat saudara berdoa, percayalah, kalau doamu itu sungguh-sungguh, tidak semata-mata hasil daripada jiwamu yang melahirkan rasio, batinmu yang merasakan perasaan, rohmu, tapi Tuhan juga beserta dengan engkau pada saat berdoa. Itu semua tertulis di Bible ini. Tatkala engkau berdoa, Roh Kudus membantu engkau bisa menghampiri roh Tuhan itu atau Tuhan itu sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, niscaya saudara bisa berdoa dengan baik dan benar. Itu cuma dirucap seperti ini. Karena doa lahir dari hubungan roh. Apabila saudara berdoa dengan membaca, saya sudah pastikan doamu itu tidak akan pernah terkabulkan. Seringkali bolak-balik saya bilang, berdoalah jangan dibaca-baca. Lakukan berdoa dengan komunikasi seperti ini. Doa yang saudara baca itu bukan doa yang diminta oleh Tuhan. Itu adalah hafalanmu. Apalagi doa yang saudara hafal, saudara panjatkan, Tuhan benci dengan itu. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, Tuhan itu eroi, Tuhan maha melihat, El Sama, Tuhan maha hadir. Pada saat saudara di mana berdoa, Tuhan itu ada di situ. Dan Tuhan maha mendengar, tadi maha melihat. Kenapa saudara membaca doamu kepada dia? Kenapa saudara hafal-hafal doamu? Kenapa saya tidak menghafal khotbah saja ini? Kenapa saudara tidak berbicara kepadaku dengan hafalan dan bacaan? Kita bebas berbicara di sini.
bebas kita menyanyi, bebas memilih lagu. Dan ini bukan ibadah yang disetting, ini bukan ibadah yang dikarang-karang. Ibadah kita tidak sama dengan minggu yang lalu, amin. Ibadah kita tidak sama waktu pertama kita jumpa. Ada aja perbedaannya, kata-kata dan suasana dan perasaan. Yakinlah selalu ada perbedaan. Karena Tuhan nanti baca di dalam Ratapan 3 ayat 23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Kalau Tuhan memberikan rahmat penyertaannya kepadamu setiap hari berbeda dan selalu baru, kenapa saudara berbicara saja kepada dia tidak pernah berubah? Hanya itu saja. Ada teman saya profesor, dia sudah lama, sudah tua. Dia sering saya bawa dulu kemari. Cukuplah 2 bapak kami katanya. Saya bilang itu tidak salah. Kalau dia berdua cukup 2 bapak kami. Kenapa? Yaitu 2 yang diajarkan Tuhan, betul saya bilang. Tetapi kalau engkau hanya berdoa, mau makan, mau pergi, mau apapun, 2 bapak kami, terlalu panjang kalau saya sampai habis. Kita tahu itu 2 bapak kami, nanti kita berdoa bersama. Karena Tuhan itu hidup mendengar, maha melihat, maha hadir. Ngomong aja apa adanya. Kenapa yang dikarang, apa yang dihafal-hafal atau yang tertulis di sini saja? Itu menandakan Tuhanmu mati, saya bilang. Jadi ini pengajaran sering saya katakan, tatkala saudara berdoa, ngomong aja apa adanya. Mau panjang silakan, mau pendek silakan. Ya, karena Tuhan kita hidup. Seandainya Tuhan kita patung, pastilah mantra. Kung jalang kung. Ya. Datang tidak kundang, pulang tidak kuangkal. Itu terus. Kung jalang kung. Datang tidak kundang, pulang tidak kuangkal. Itu mantra kawan. Itu 2 juga, tapi 2 mantra. Datanglah roh, bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Minta nomor togel, dikasih kertas, dikasih tulisan. Pengakuan orang memang ada katanya. Itu dia lah. Karena roh jahat juga. Tuhan kasih kuasa untuk membutakan mata orang yang percaya, mentulikan telinganya sehingga percaya dengan keselamatan yang diberikan oleh roh-roh jahat. Saya mau katakan, saya tambahkan sedikit lagi karena saya bersinggungan dengan apa yang saya katakan. Mereka juga menjanjikan keselamatan, mereka juga menjanjikan kemakmuran dan sebagainya. Tetapi kemakmuran dan keselamatan yang sementara saja. Ingat Sambo. Ingat Sambo. Itu kawan saya itu. Kawan saya di medsos. Kita satu grup dalam pelayanan. Waktu pangkatnya tidak terlalu tinggi, waktu jabatannya tidak terlalu tinggi. Dia sebetulnya seorang penginjil dan istrinya. Tapi tatkala pangkatnya sudah berbintang, jabatannya sudah strategis, dia lupakan Tuhan. Sambo yang sebentar kita tunggu, berapa ponis, ya? Itu saya katakan. Begitu dia tersangka, dia keluar dari WA. Saya punya WA pelayanan se-Indonesia ini, bahkan pelayanan dunia. Dan ini mau saya katakan kepadamu, ya. Contoh yang paling nyata adalah Sambo. Waktu pangkatnya rendah, jabatannya tidak strategis, dia melayani Tuhan. Tapi begitu pangkatnya tinggi, jabatan strategis, uang berlimpah-limpah dan sebagainya, lupalah dia dengarkan Tuhan. Dan sekarang pun dia tidak mau bertobat. Dengan alasan dia berbelit-belit, dengan alasan dia berbohong dan sebagainya. Semua mata melihat dan menuju kepada dia sekarang. Saya rindu sebetulnya mau jumpa dengan dia. Rindu sekali jumpa dengan dia. Saya mau katakan kepada hanya satu hal. Sambo, lebih bagus kau mati sekarang, tetapi engkau hanya sekali mati. Tetapi kalau kau mati dalam kebohonganmu, engkau mati selama-lamanya. Mana saudara pilih? Mati hanya sekali saja, mati secara duniawi saja, bukan mati secara neraka yang selama-lamanya. Lebih bagus sekali mati. Jangan pertahankan engkau hidup. Lebih bagus kau dihukum mati, engkau bertobat. Mati sekali daripada mati selama-lamanya
dan tidak pernah berhenti. Ini saja yang mau saya katakan sama si Sambo, agar dia mengaku segala kejujurannya yang selama ini berbelit. Terakhir, jangan pernah saudara berbelit kepada Tuhan. Amin. Amin. Apa adanya. Ya, kalau bisa sama juru periksa polisi ngomong apa adanya, kejaksa apa adanya, dan majelis hakim apa adanya. Kepada pengacaramu, kebetulan saya juga pengacara, apa adanya. Kalau saudara kalah, ya kalahlah, kalah sekali daripada kalah untuk selama-lamanya. Lebih bagus kalah sekali tetapi tidak kalah selama-lamanya. Karena apa? Dalam Wahyu 13 ayat 14, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka boleh beristirahat dalam relahnya. Segala perbuatannya menyertainya. Perbuatanmu berbelit-belit, berbohong dan sebagainya, akan engkau bawa dalam kubur, walaupun engkau tidak disiksa dalam kubur. Ajaran Kristen tidak ada siksaan dalam kubur. Nanti ada hari penyiksaan. Ya, saya tambahkan lagi, lidah saya ini nggak mau ditutup Tuhan, bertambah. Saya mau tutup ini sebetulnya. Ya, saya ingat roh jahat yang masuk ke babi-babi. Ada seorang muda yang kerasukan dan minta kepada Yesus waktu itu, janganlah hukum saya karena sekarang belum waktunya hari penghukuman. Itu kata roh jahat itu. Bukan sekarang hari penghukuman itu Tuhan. Setan aja, roh jahat aja tahu kapan hari penghukuman. Sudah, amin. Jangan pernah lupa. Apalagi saudara yang mengaku ya beragama Kristen, apalagi orang Kristen, diketahui Tuhan kamu kawan. Kalau kau bilang ada hari penghukuman di kuburan, di dalam tanah itu hanya istirahat. Setan sendiri tahu kapan hari penghukuman. Masa kau kalah dengan setan, roh jahat? Baca di sini, baca di Injil di sini. Kalau saudara ini terlalu lama kita buka-buka. Jadi inilah yang saya katakan kepadamu, jangan belat-belit sama Tuhan, dan kepada manusia pun jangan belat-belit, dan kepada Pak Polisi, jaksa dan hakim nanti jangan belat-belit dalam menyelesaikan perkaramu. Amin. Tepuk tangan.